Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Apa reaksi Bapak Ibu dan saudara-saudara ketika mendengar kata raksasa? Tentu biasanya muncul adalah kesan negatif, seperti sosok yang menakutkan, berbahaya, mengancam, dan hal-hal serupa lainnya. Dan umumnya memang gambaran raksasa itu adalah personifikasi yang mewakili apa yang mencemaskan dan yang menghadirkan bahaya dalam hidup manusia. Bagi sebagian orang, wujud nyata raksasa itu adalah ancaman PHK, ancaman kebangkrutan usaha, atau tunggakan-tunggakan biaya yang menggunung. Sementara bagi yang lain, wujudnya adalah ancaman keretakan rumah tangga, relasi yang buruk antara orang tua dan anak, dan bagi kaum muda, wujud raksasa yang mengerikan itu adalah bullying, pelecehan, ketergantungan obat-obatan atau alkohol. Sementara bagi kaum muda lainnya, wujudnya adalah depresi, trauma dihianati, atau goncangan-goncangan mental lain. Raksasa menjadi gambaran situasi atau pengalaman hidup yang gelap dan pahit, yang menjadi trauma dan sumber kengerian, ketakutan hidup manusia. Di hadapan raksasa-raksasa kehidupan itu, banyak orang, termasuk kita, menjadi lemah tak berdaya, bahkan kemudian berpikir bahwa tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi solusi atas pergumulan hidup itu. Tetapi benarkah demikian? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bacaan Alkitab kita pada saat ini juga berlatar belakang soal ancaman sosok raksasa yang mengerikan atas kehidupan umat Israel. Nabi Mika hidup pada zaman Raja Yotam, Ahaz, dan Hizkia, yakni raja-raja kerajaan Yehuda. Nabi Mika sendiri pun adalah warga masyarakat Yehuda, sebab ia berasal dari sebuah desa bernama Mosheret, yang juga merupakan bagian dari wilayah kerajaan Yehuda. Nah, pada masa hidup Nabi Mika, bangkit sebuah bangsa yang menjadi momok mengerikan bagi bangsa-bangsa lain, yakni kerajaan Asyur. Inilah sosok raksasa yang mengancam kehidupan umat Israel. Jika kita membandingkan dengan catatan yang ada dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 33 sampai 35, di situ kita bisa melihat bahwa kerajaan Asyur adalah kerajaan yang agresif dalam menaklukkan bangsa-bangsa lain untuk menunjukkan kekuatannya. Nabi Mika sendiri menyaksikan bagaimana kerajaan Asyur menaklukkan Samaria, yakni ibu kota kerajaan Israel Utara, dan kemudian mengepung Yerusalem, ibu kota kerajaan Yehuda. Kengerian tentu melanda umat Israel melihat kedahsyatan kekuatan Asyur. Ketakutan merebak di mana-mana dan berpikir bahwa tidak mungkin bisa menghadapi kedahsyatan Asyur ini. Tapi Nabi Mika berkata lain. Bagi Nabi Mika, ada sosok yang jauh lebih berkuasa dibandingkan raksasa Asyur. Dan sosok itu adalah Tuhan. Di masa lalu, kedahsyatan kuasa Tuhan itu bekerja ketika raksasa yang lain, yakni kerajaan Mesir, yang menindas umat Israel dibuat Tuhan tak berdaya. Maka dalam bacaan Alkitab kita pada saat ini, khususnya di ayat 14-17, Nabi Mika mengajak umat Israel untuk berdoa kepada Tuhan, untuk kemudian boleh kembali menunjukkan kuasanya yang dahsyat dalam membebaskan umatnya, sehingga kepongahan kuasa-kuasa dunia berganti rasa malu dan gentar di hadapan Tuhan. Tetapi ada pertanyaan yang perlu dijawab. Mengapa Asyur bisa menjadi sosok raksasa yang mengancam umat Israel? Jika kita membaca dalam 2 Raja-Raja pasal 16 ayat 7, pada waktu itu Yehuda hidup dipimpin Raja Ahaz yang jahat di mata Tuhan. Nah, perilaku hidup Raja Ahaz justru membawa umat Israel jauh dari Tuhan. Dan salah satunya adalah ketika Yehuda menghadapi ancaman, Raja Ahaz justru memilih untuk meminta pertolongan kepada Asyur, bukan kepada Tuhan. Dengan kata lain, sesungguhnya kekuatan kerajaan Asyur
yang menjadi ancaman di Yerusalem di masa Raja Hizkia, itu adalah buah perilaku hidup yang menyimpang dari jalan Tuhan. Maka jika kita membaca kitab Mika dari pasal yang pertama, kita bisa menangkap bahwa justru raksasa Asyur dipakai Tuhan untuk menegur cara hidup yang keliru dari umat Israel. Tapi Tuhan menegur untuk membangun, bukan menjatuhkan. Maka jika kita merenungkan apa yang dikatakan di ayat 18-20, Nabi Mika memberi pengharapan kepada umat Israel melalui doanya, bahwa kata kunci agar umat Israel boleh kembali mengalami karya keselamatan Tuhan, itu adalah dengan umat Israel menjadikan momen pengepungan kerajaan Asyur sebagai momen mendekatkan diri dan memberi diri dipulihkan Tuhan dari keberdosaan. Sebab Tuhan itu baik, Dia tidak akan berlama-lama di dalam amarahnya. Ia akan mengampuni dan memaafkan umatnya. Dan ketika mereka boleh memberi diri untuk dipulihkan Tuhan dari keberdosaan, mereka akan melihat kuasa Tuhan yang dahsyat membebaskan mereka dari ancaman raksasa Asyur yang mengerikan. Lalu umat Tuhan bisa berseru, siapakah Tuhan yang seperti engkau? Dan bukan tanpa alasan, arti nama Mika sendiri adalah siapakah yang seperti Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan, dari pembacaan Alkitab kita ada beberapa poin yang bisa kita jadikan pembelajaran iman. Pertama, kita diajak untuk jangan berputus asa ketika di dalam kehidupan kita ada pergumulan-pergumulan yang seakan-akan menjadi raksasa yang mengancam dan menekan kita. Seberapapun besar pergumulan yang kita hadapi, percayalah ada kuasa Tuhan yang jauh lebih besar dan mampu mengubah pergumulan kita menjadi pengalaman iman yang memberkati kita. Maka di hadapan tantangan dan pergumulan hidup, tetap tabah dan tekun berpegang pada Tuhan. Jalanilah setiap pergumulan dengan menjadikan hikmat Tuhan sebagai suluh langkah kaki kita. Percayalah, jika Tuhan di pihak kita, kepada siapa kita akan gentar. Kedua, kita juga diajak untuk menyadari bahwa ketika pergumulan dan tantangan kehidupan itu Tuhan izinkan kita alami, itu pun cara Tuhan dalam memperlengkapi kita. Raksasa-raksasa yang menakutkan di sekeliling kita, justru Tuhan hadirkan untuk menjadi teman berlatih, agar kita lebih bertumbuh, kita semakin bertumbuh, dan lebih kuat. Dan ketika kita semakin didewasakan, melalui pengalaman-pengalaman hidup itu, kita semakin dikuatkan untuk menjadi saksi damai sejahtera Tuhan kepada sesama. Dan yang ketiga, kita juga hendak diingatkan, jangan jadi sumber ketakutan yang mengancam dan menekan sesama. Berhati-hatilah jika kita hidup dalam kepongahan dan kemudian melakukan tindakan yang melahirkan ketidakadilan dan penindasan. Tuhan itu pembela yang tertindas dan terpinggirkan. Adalah kecelakaan ketika kita berada di pihak yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi sebaliknya, hendaklah bersyukur ketika kita ada dalam lingkup pemeliharaan kasih Tuhan. Lalu cara bersyukurnya seperti apa? Jadikan kehidupan kita saluran kebaikan bagi sesama, dengan apapun yang bisa kita kerjakan, dengan menegakkan kebenaran, keadilan, dan cinta kasih di dunia. Tuhan memampukan kita. Amin.